Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Jadi kalian harus semangat dalam pembelajaran hari ini. Karena apa? Kita di sini tuh belajar. Dari kata belajar kita itu berproses. Jadi berproses dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga salah satu dari anak-anak bisa memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Nah, alhamdulillah semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk selanjutnya ibu absensi dulu ya untuk kehadiran dari anak-anak sekalian. Afidatul Hikmah, Bella Saputri, Cindy Serviana, Elsa Andani, Indah Sekarsari. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang konfigurasi VLAN. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak itu nantinya bisa memahami cara kerja dari VLAN. Kemudian kalian mampu membuat topologi perancangan dari konfigurasi VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian dari pembuatan perancangan jaringan, kalian juga bisa menganalisis tentang kesalahan dari konfigurasi VLAN. Jadi langsung saja ya ke materinya. Jadi kita di sini akan belajar tentang konfigurasi VLAN. Nah, dari kalimat konfigurasi, mungkin anak-anak ada yang mengetahui apa arti dari kata konfigurasi. Silakan. Mana Mbak Dina? Oke, konfigurasi penyetingan. Oke. Ada lagi? Oke, pengaturan. Ini sama ya, penyetingan sama pengaturan. Penyusunan, oke. Nah, dari kata konfigurasi VLAN, kita belajar bahwa konfigurasi itu merupakan pengaturan, penyetingan dari virtual LAN. Di sini VLAN itu virtual LAN. Nah, mungkin virtual LAN, teman-teman ada yang mengetahui arti dari kalimat virtual LAN. Mungkin sebelumnya pernah dengar atau anak-anak pernah membaca sebelum pembelajaran ibu sampaikan pada hari ini. Nggak ada yang tahu ya? Jadi virtual LAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik LAN. Jadi konsep VLAN ini berbeda dengan konsep dari jaringan LAN. Mengapa demikian? Kalau VLAN itu konteksnya kita penggunaannya pada suatu jaringan itu lebih fleksibel, lebih efisien daripada LAN. Jadi nanti ibu akan implementasikan langsung ya, kalau jaringan VLAN dengan jaringan LAN. Jadi kalau misal di suatu jaringan sekolah, sini ada switch, sini ada jaringan, di ruang kelas ada 100 WD ruang kelas. Terus di sini juga ada jaringan di ruang kantor. Kita bagi menjadi dua ruangan di sini. Implementasiannya, semisal dalam suatu ruangan, ketika kita menggunakan jaringan LAN, kita ingin mengirim satu pesan atau satu data ke 100 PC di ruangan kelas tersebut. Kalau menggunakan LAN itu tidak efisien. Karena apa? Dari jaringan LAN kita tidak bisa membagi dari beberapa subnet mask seperti dari pembagian VLAN. Jadi kalau di LAN kita mengirim satu data, itu langsung terkirim ke 99 data karena di ruangan tersebut itu ada 100 PC. Jadi pengirimannya itu misal dari PC1 dengan PC2 pengirimannya bersamaan, maka pengirimannya itu akan lebih lambat. Dan secara bersamaan itu konsepannya kan dari PC1 ke PC99. Sedangkan kalau kita menggunakan perancangan jaringan VLAN, kita itu bisa membagi dari 100 PC. Di sini kan di ruangan guru, ruang kantor, dari 100 PC itu bisa dibagi menjadi beberapa VLAN. VLAN-nya kita bagi menjadi 5. Jadi ini ruang kantor, VLAN-nya kita bagi 5. Jadi di sini VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Jadi setiap VLAN di sini itu kan dari 100 PC dibagi VLAN. VLAN-nya ada 5. Jadi setiap VLAN-nya itu terdapat 20 PC. Sehingga lebih efisien menggunakan VLAN dibandingkan menggunakan jaringan LAN. Jadi konsepannya VLAN di sini kita bisa mengirim data 1 ke 19 karena di sini pengaturannya VLAN-nya ada 5 seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ibu menjelaskan ke prinsip kerja dari VLAN. Oke, jika paham saya lanjutkan ke prinsip kerja VLAN. Jadi prinsip kerja VLAN di sini itu menggunakan klasifikasi
dari berdasarkan metode atau tipe menggunakan VLAN yang digunakan. Jadi di sini VLAN itu membagi beberapa port, dan untuk tipe-tipe VLAN itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu berdasarkan port. Berdasarkan port itu di sini kita membagi antara port dan juga VLAN-nya. Di sini berdasarkan port, VLAN itu diatur dari switch yang kita gunakan dibedakan menjadi beberapa port. Seperti itu. Oke, mohon maaf. Jadi yang kedua berdasarkan MIC address. Nah, MIC address ini mempunyai kelebihan. Jadi ketika usernya itu berpindah-pindah, itu kita tidak mengkonfigurasikan ulang. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan protokol, tipe protokol. Kemudian yang nomor 4, tipe VLAN itu berdasarkan alamat subnet IP. Sehingga di sini itu pengalamatan subnet IP dari kelas A, B, dan C seperti itu. Tipe yang terakhir, yang kelima, berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain yang digunakan untuk penyusunan dari VLAN. Nah, dari pembelajaran kita tadi sudah mengetahui tentang konfigurasi VLAN, dari pengertiannya, dari asal katanya. Kemudian kita juga belajar tentang tipe-tipe VLAN, pengimplementasian VLAN-nya. Kita sudah mengetahui dari segi implementasinya. Saya gambarkan dari ruang guru sama ruang kelas tadi. Kemudian di sini kita sudah belajar tentang prinsip kerja dari VLAN. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang mempraktekkan langsung mengenai percobaan konfigurasi VLAN. Nah, di sini kita menggunakan software Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan langsung menyampaikan terdapat percobaan VLAN dengan switch. Mungkin bisa terlihat ya. Di sini saya sudah merancangkan jaringan untuk percobaan VLAN dengan switch. Nah, di sini terdapat 1 switch dan juga 4 PC. Baiklah, akan saya jelaskan tentang analisis masalah kenapa PC1 ke PC3 violet. Karena di sini tidak ada router. Seharusnya pada jaringan tersebut itu terdapat router. Sehingga kita bisa menghubungkan antara PC1 dengan PC3. Karena di sini itu terbagi menjadi 2 VLAN, yaitu VLAN 1 di ruang kelas dan VLAN 2-nya di ruang guru. Jadi kesimpulannya, ini harus ada router yang bisa terhubung dengan switch, sehingga router dengan switch ini terhubungnya harus trunking, sehingga datanya bisa diakses meskipun beda VLAN. Karena di sini kan di ruang kelasnya menggunakan VLAN 1, sedangkan ruang gurunya menggunakan VLAN 2. Jadi kalau ada router, kita hubungkan dengan switch, dan router ini harus trunking dengan switch, sehingga tidak ada VLAN antara pengiriman data dari beda VLAN, beda ruang. Seperti itu. Dari yang saya jelaskan tadi, mungkin anak-anak sekalian pasti paham dengan konsep dasar dari VLAN, tipe-tipe VLAN, terus prinsip kerjanya VLAN, terus kemudian implementasinya, kemudian percobaan dari VLAN di Cisco Packet Tracer, dan juga sudah menganalisis. Nah, di sini saya masih punya waktu 15 menit untuk anak-anak sekalian untuk merangkum sesuai dengan apa yang kalian terima materi pada hari ini dari ibu. Tidak perlu searching, yang kalian pahami saja langsung dicantumkan, langsung dituliskan dalam rangkuman. Jadi biar saya juga bisa mengevaluasi sejauh mana kalian untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi rangkumannya 15 menit dari sekarang. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak bisa kondusif dan juga bisa menerima materi dengan jelas. Dari yang saya lihat rangkuman ini menunjukkan kalian juga berpartisipasi aktif dan juga mendengarkan secara baik. Sehingga saya punya acuan untuk pembelajaran pada pagi hari ini untuk dijadikan evaluasi pembelajaran selanjutnya. Jadi anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap termotivasi untuk belajar terus-menerus. Alhamdulillah untuk hari ini anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya jelaskan di awal. Maka dari itu Mbak Dinda boleh memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan anak-anak harus terus semangat, terus termotivasi untuk belajar. Belajar itu proses dari yang tidak bisa menjadi bisa. Maka dari itu pada pagi hari ini saya telah menjelaskan tentang pembelajaran konfigurasi VLAN. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik buat anak-anak sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.